Kapal perusak Amerika Serikat melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut Amerika Serikat. Merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala soal peran JK dalam karir politik, Jokowi menyebut kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Kericuhan kembali terjadi di sepak bola tanah air dalam laga antara Dewa United dan Bayangkara FC dalam kompetisi Elite Pro Academy U20. Pemain yang diduga merupakan pemain timnas U20 melakukan aksi tak pantas, melayangkan tendangan kungfu kepada pemain lawan. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Kali ini bersama saya Yasir Neneam. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Ini dia Kompas Petang selengkapnya. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. Kita buka Kompas Petang. Saudara, kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut yang tengah diterapkan Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tosca itu disebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM menjelaskan Tosca tengah berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Kapal perusak Amerika Serikat menembakkan beberapa peluru dari meriam kaliber 5 inci untuk melumpuhkan sistem penggerak kapal Tosca. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Dan visual ini, saudara, merupakan rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang AS di platform media sosial X pada hari ini. Sejumlah helikopter lepas landas dari USS Tripoli yang ditempatkan di CENTCOM. Rekaman malam hari ini juga menunjukkan marinir mencegat dan merebut kapal kontainer tersebut. Sementara itu, media pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan kondisi terakhir di Selat Hormuz. Kapal-kapal masih tidak bisa melintas di jalur perairan penting itu. Ketegangan di selat tersebut kembali meningkat ketika Iran membatalkan pembukaan kembali jalur air penting tersebut dan menembaki kapal-kapal yang mencoba melewatinya sebagai balasan setelah Amerika Serikat melanjutkan blokade pelabuhan Iran. Komando Militer Gabungan Iran menegaskan pengendalian Selat Hormuz masih di bawah wewenang dan kendali ketat Angkatan Bersenjata Iran.
Sementara itu, Saudara, Ketua Parlemen Iran mengecam blokade yang dilakukan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia menggambarkannya sebagai keputusan yang ceroboh dan tidak bijaksana. Menurutnya, masyarakat internasional menggunakan perairan tersebut demi kepentingan ekonomi. Namun, Amerika Serikat justru datang dan membuat ulah dengan memblokir kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی و احمقی. خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. Saudara, Hizbullah merilis rekaman baru pada hari Minggu waktu setempat yang mendokumentasikan operasi drone dan rudal yang menargetkan fasilitas militer Israel. Video yang dirilis oleh media di Lebanon, Al-Manar TV ini menunjukkan drone Hizbullah yang sedang menargetkan fasilitas militer Israel, Saudara. Lokasi dan waktu video ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Hizbullah juga dilaporkan menggunakan drone FPV dengan teknologi serat optik yang kebal terhadap gangguan perang elektronik. Jenazah seorang pasukan penjaga perdamaian Prancis yang tewas di Lebanon Selatan dipulangkan ke negaranya hari Minggu waktu setempat. Sebuah upacara diadakan di Pangkalan Militer Bandara Internasional Beirut sebelum peti jenazah dibawa ke atas pesawat militer untuk dipulangkan ke Prancis. UNIFIL mengatakan satu penjaga perdamaian meninggal dunia dan 3 lainnya terluka, 2 diantaranya luka serius. Presiden Prancis dan UNIFIL menyalahkan Hizbullah, tetapi Hizbullah membantah terlibat dalam insiden ini. Pasukan UNIFIL bersama dengan Angkatan Darat Lebanon bergerak di wilayah selatan antara Marjeyoun dan juga Al-Khayyam. Pergerakan ini merupakan respons langsung atas insiden penembakan fatal yang menewaskan satu prajurit penjaga perdamaian di zona sensitif tersebut. Operasi ini difokuskan pada pembersihan jalur distribusi dan juga patroli. Mereka bakal memastikan tidak ada penghalang bagi pergerakan logistik maupun personel internasional di zona sensitif perbatasan ini. Tim penyelamat terus mencari korban dan penyintas yang terkubur di bawah reruntuhan selama 4 hari berturut-turut setelah serangan udara Israel di Tire, Lebanon. Rekaman yang diambil pada hari Minggu menunjukkan bulldozer membersihkan reruntuhan serta para pekerja penyelamat mencari korban. Media lokal melaporkan bahwa beberapa serangan udara telah menghantam Tire sesaat sebelum gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diberlakukan. Tentara Israel mengklaim mereka telah menyerang lebih dari 380 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel menegaskan militer telah diinstruksikan untuk menggunakan kekuatan penuh di Lebanon meski ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia menambahkan militer juga telah diperintahkan untuk menghancurkan struktur atau jalan apapun yang dipasangi ranjau dan mengancam tentara. Tujuannya adalah untuk menghancurkan rumah-rumah di desa-desa dekat perbatasan yang berfungsi sebagai pos Hizbullah. כאשר צה"ל ערוך באזור הביטחון בלבנון עד לקו הנ"ט בעומק של עד 10 קילומטרים מקו הים במערב ועד למבואות החרמון במזרח. מהקו הזה, אותו כבשו חיילינו הגיבורים, מגן צה"ל על היישובים הישראלים מפני כל איום ישיר, מפשיטה ומירי נ"ט, וממשיך לפעול. Sementara itu, Islamabad meningkatkan pengamanan menjelang kemungkinan putaran pembicaraan baru antara Amerika Serikat dan Iran yang bisa diadakan di ibu kota Pakistan. Personel keamanan mengatur lalu lintas, melakukan pemeriksaan acak, dan memasang penghalang di dekat lokasi-lokasi penting.
Gedung-gedung pemerintah, hotel serta yang menjadi tempat penyelenggaraan putaran pembicaraan sebelumnya dan pusat konvensi tempat media berada juga dapat pengawasan ketat. Sementara itu, saudara, Iran kembali menyuarakan tuntutan agar Amerika Serikat dan Israel membayar denda ganti rugi atas perang yang dilancarkan terhadap Iran. Ketua Mahkamah Agung Iran meninstruksikan kepada Jaksa Agung Iran, Wakil Menteri Urusan Internasional, Sekretaris Hak Asasi Manusia, dan Kepala Pusat Pengacara, serta penasihat lembaga peradilan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin hak-hak rakyat Iran yang menjadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel. استیفای حق مردم چه در داخل کشور چه در خارج از کشور باید نهایت تلاش رو داشته باشیم. دادستان محترم کل کشور، معاون محترم امور بین الملل و دبیر حقوق بشر و همچنین رئیس مرکز وکلا و کارشناسان Jelang berakhirnya masa gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, insiden penembakan kapal berbendera Iran oleh militer Amerika di Teluk Oman meningkatkan eskalasi di tengah upaya Pakistan membawa kedua kubu ke meja perundingan. Usai penembakan, pasukan marinir Amerika Serikat berangkat melintasi Laut Arab untuk merebut kapal MV Tosca. Setelah kapal perusak rudal USS Prince meluncurkan sistem propulsi kapal komersial itu usai tidak mematuhi peringatan berulang kali dari pasukan Amerika Serikat selama 6 jam. Menteri Energi Amerika mengatakan Trump menggunakan segala cara yang dia bisa untuk mengakhiri konflik dengan Iran. The president is using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Media Iran Press TV melaporkan ketegangan di perairan itu memaksa militer Iran segera membalas aksi pembajakan yang dilakukan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran hanya membela diri dan bereaksi. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم. اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو یک جامعه رو ندن. ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشون نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن ما دفاع کردیم. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa Iran telah menolak ambil bagian dalam pembicaraan damai putaran kedua dengan Amerika Serikat setelah Donald Trump mengisyaratkan negosiasi baru akan berlangsung di Pakistan pada Senin malam. Sorotan berikutnya di Kompas Petang, saudara, jawab klaim peran Yusuf Kala di karir politiknya. Jokowi bilang dirinya bukan siapa-siapa dan orang kampung. Usai jeda, Kompas Petang membahasnya. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan jawaban atas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala soal perannya dalam karir politik Jokowi. Merespons pernyataan JK, Jokowi bilang dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Jawaban disampaikan Jokowi setelah JK menyebut punya peran membawa Jokowi ke Jakarta hingga Jokowi terpilih menjadi presiden. Ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya.
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, angkat bicara soal pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala soal peran besar JK dalam karir politik Jokowi hingga menjadi Presiden RI. Freddy bilang, terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI bukan karena peran seseorang, melainkan hasil dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024. Bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia. Demokrasi tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa. Sabtu lalu, saat JK melangsungkan konferensi pers menjawab sejumlah isu yang belakangan menarik namanya, termasuk terseret di kasus ijazah Jokowi, JK mengaku punya peran besar dalam karir politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari Solo ke Jakarta hingga Jokowi menjadi Presiden. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden? Sebelumnya Jokowi dan Yusuf Kala adalah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di pemilihan presiden 2014 dan menjabat hingga 2019. Tim Liputan Kompas TV. Soal klaim Yusuf Kala berjasa di karir politik Jokowi, kita berbincang dengan juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Selamat petang, Pak Hussein. Selamat petang, Bang Freddy. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Hussein dulu. Pak Hussein, jadi mungkin Anda bisa terjemahkan apa maksud pernyataan Pak JK yang mengatakan berjasa di karir politik Jokowi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira pertanyaan menarik ya. Pak JK tidak sedang menjelaskan jasanya, saya kira tidak. Beliau sedang mengungkapkan suatu fakta di mana bagaimana posisi beliau dan peranannya pada saat pencalonan Pak Jokowi ketika akan menjadi gubernur DKI. Kenapa ini dikeluarkan? Sebenarnya sudah lama Pak JK tidak mengungkapkan ini secara publis karena tentu menjaga banyak hal ya, karena ini sesuatu yang tidak perlu diumbar juga. Tetapi karena makin kesini kelihatannya banyak ada beberapa ya loyalis Pak Jokowi yang mengesankan Pak JK ini kok seperti orang tidak tahu berterima kasih, kemudian seperti tidak tahu berbalas budi, padahal sudah diangkat atau ditempatkan sebagai wakil presiden oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu beliau akhirnya merasa perlu menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa yang tidak berterima kasih dan tidak berbalas budi ya siapa, karena sebenarnya secara historisnya beliaulah yang pertama kali mengendorse ya Pak Jokowi menjadi calon gubernur di DKI dengan menyodorkan nama beliau ke PDIP, tentunya ke Ibu Mega. Nah, ini yang dianggap oleh atau dinilai Pak JK sebagai pintu masuk, di mana dari awal karir politik ini dari Solo terus ke Jakarta, kemudian Pak Jokowi diusung kemudian lalu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, Bang Freddy, pernyataan Pak JK karena juga tidak terima, dituduh tidak tahu terima kasih, jawaban relawan. Ya, kalau kami Projo tidak pernah, jujur tidak pernah mengatakan tidak tahu terima kasih konteksnya Pak JK ini ya, jujur tidak pernah. Kami justru menganggap positif peran kontributif Pak JK di dalam katakanlah karir politik Pak Jokowi. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah saya nggak tahu apakah pada saat itu mungkin Pak JK sedang emosi atau bagaimana, tapi yang kami sangkal adalah
Kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi. Tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat. Itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia. Dan faktor utama adalah rekam jejak dari calon itu sendiri. Ya, Pak Jokowi semua tahu, publik tahu bahwa beliau sangat dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sangat merakyat, elektabilitasnya yang tinggi. Ketika mau, katakanlah Pak JK mengajak itu, dia itu posisinya 90% sangat cintai rakyat Solo. Dan terima kasih, banyak tokoh-tokoh bangsa ini tentunya yang mengajak Pak Jokowi, yang berkontribusi dengan Pak Jokowi, ya. Kami Projo, relawannya beliau, pendukungnya beliau, tidak pernah menyangkal itu. Ya, sekali lagi yang kami tolak hanya seolah-olah Pak Jokowi itu bisa jadi presiden. Mohon maaf, klaim Pak JK hanya karena beliau. Itu yang kami sangkal. Jadi Pak Hussein, ini disampaikan sebagai klaim pribadi. Tidak ada kaitan yang terlalu besar antara Pak JK menjadikan seorang Jokowi dulu menjadi presiden, katanya. Ya, kalau ditafsirkan seperti itu juga tidak terlalu tepat ya. Memang Pak JK tidak mengklaim sendiri. Saya kira Pak JK tidak sedang mereduksi peranan pihak-pihak lain. Tetap mengakui itu pastilah, dan semua punya andil yang besar, ya termasuk Projo yang waktu itu kalau saya tidak salah ingat dibentuk tahun 2013, lalu akhir tahun ya, kemudian bahu-membahu dengan partai dan semua relawan yang lain ikut memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Kita pun sama-sama memiliki kesamaan tujuan pada waktu itu, sehingga kita memenangkan kontestasi pada saat itu yang sangat ketat ya. Nah, peranan semua pihak pastilah, dan Pak JK tidak menampik itu. Tetapi beliau menampilkan atau mengungkapkan suatu bagian yang menjadi porsinya, bahwa saya kira-kira perannya seperti ini. Jadi tidak juga tidak punya peranan sama sekali, dan tidak elok lah disebut-sebut terus tidak berterima kasih, tidak balas budi dan seterusnya, karena posisinya juga waktu itu Ibu Mega yang jadi dia mencoba membuka suatu fakta bahwa beliau mendampingi Pak Jokowi itu bukan karena permintaan Pak Jokowi, tetapi permintaan daripada Ibu Mega. Ya, jadi dia tidak punya beban politik apapun sebenarnya kepada Pak Jokowi selain ikut setia membantu selama 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Dan hubungan beliau sangat baik, saya kira, dan sampai saat ini tidak ada, ya, dia tidak memberikan tanggapan langsung akan masalah ini kepada Pak Jokowi sendiri, tidak. Cuman menyampaikan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa posisi saya atau peran saya itu pada saat menjelang Pilgub itu seperti ini, supaya bisa dipahami oleh semua pihak, saya kira. Jadi Pak Hussein, tapi saat Pak JK menyampaikan pesan tersebut, Pak JK tampak begitu emosional. Apa yang membuat beliau begitu emosi? Tertekan atau ada faktor yang lain? Saya kira emosi tidak juga ya, karena tiap-tiap orang kan beda karakter. Apalagi Pak JK ini orang Bugis, tentu punya karakter sendiri dalam merespon setiap masalah yang kira-kira mengganggu apa yang menjadi kebiasaannya atau sikapnya selama ini, sehingga kemudian dia menyampaikan dengan lebih tegas untuk meyakinkan bahwa begini yang sebenarnya. Jadi tidak emosional juga sebenarnya. Karakter orang Bugis ya seperti itu. Tidak marah juga, biasa aja saya rasa. Baik. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, sebagai loyalis Pak Jokowi, apakah Anda tersinggung dengan pernyataan Pak JK kemarin? Ya, sekali lagi kami hanya mengklarifikasi
menolak lah, katakan menolak bahwa khususnya kalimat yang mengatakan kalau tidak karena saya Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Titik poin kami hanya di situ sebetulnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah katakanlah saya berbicara atas nama Projo, bahkan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan tidak ada kontribusi seorang Yusuf Kalla. Publik tahu, ya tokoh-tokoh juga tahu peran Pak JK, ya termasuk yang disampaikan tadi Bang Hussein, ya selain Pak JK ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim, Ibu Mega, ketika membawa Pak Jokowi katakanlah dari Solo ke DKI. Sekali lagi poin kami hanya menolak itu saja. Jadi yang klaim seolah-olah ya Pak Jokowi jadi presiden itu karena Pak JK, itu saja. Kami meskipun Pak JK menggaris bawahi bahwa Pak Jokowi bisa jadi presiden karena Pak JK lah yang mengenalkan ataupun membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Itu maksud peran Pak JK katanya. Bagaimana? Anda tidak melihat memang ada peran Pak JK di sana? Lagi kami mengatakan tidak membantah adanya peran Pak JK itu. Justru mengakui ada kontribusi. Ya banyak rekam jejak itu. Ya Hasan Nasbi mengatakan dia waktu itu timnya Pak Jokowi juga ya mengatakan Pak Jokowi menelepon Pak JK ya bertukar pikiran, termasuk juga Pak Hasim, Pak Prabowo, Ibu Mega. Nah sekali lagi kami hanya poin di situ saja. Apalagi digambarkan misalnya ketika konferensi pers itu seolah-olah narasi di publik itu kan Pak JK digambarkan dengan video atau foto yang seperti itu, tapi nggak masalah. Pak Jokowi sendiri sudah statement, memang karakter Pak Jokowi begitu selalu rendah hati dan sudah berulang kali memang oleh senior, oleh tokoh, misalnya katakanlah diposisikan rendah, Pak Jokowi tidak pernah ada masalah dengan itu. Tetapi kami selaku pendukungnya, ya karena kami melihat relawannya, loyalisnya banyak lagi. Ya anak-anak bangsa, partisipasi politik masyarakat Indonesia yang berjuang untuk memenangkan beliau jadi presiden. Pak Hussein, kalau yang ini dijawab singkat, sebenarnya pesannya disampaikan untuk Jokowi langsung atau sebenarnya ke para pendukung Jokowi? Yang ini singkat. Gimana? Jadi pernyataan dari Pak JK terkait dengan perannya terhadap Pak Jokowi sebagai presiden ditujukan langsung ke Jokowinya atau ke pendukung Jokowi? Itu disampaikan untuk kepada loyalis Jokowi supaya memahami masalahnya, akar permasalahan atau historisnya. Dan secara rendah hati kan saya sudah baca juga Pak Jokowi secara tidak langsung mengakui, dan dari jauh hari, dari tahun 2012 sebenarnya Pak Jokowi sudah statement di berbagai media waktu itu 5 Agustus 2012 sudah mengakui secara jujur tulus bahwa iya benar Pak JK yang pertama kali minta saya ikut Pilgub DKI. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Baik, jadi dan kalau terakhir Pak Hussein, maaf saya potong. Jadi terakhir apa nanti langkah selanjutnya, karena di luar sudah ramai, apakah nanti ada rencana Pak JK bertemu dengan Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan itu lebih bagus. Supaya ini kan kita semua baik Projo maupun siapapun komponen bangsa itu pasti ingin melihat bangsa ini lebih bagus ke depan. Baik, Bang Freddy gimana? Saya mengajak Pak Freddy ketemu ngobrol, bisa aja kan, biasa aja ini kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Hussein. Kalau dari Bang Freddy singkat saja Bang, sudah ngobrol dengan Pak Jokowi, akankah bertemu dengan Pak JK? Ya kami juga sangat senang tentunya kalau tokoh bangsa, sesama negarawan, pemimpin Republik ini, apalagi Pak Jokowi JK yang berpartner bersama-sama di periode pertama, saya rasa itu sangat bagus untuk bangsa ini. Ya, itu baik. aja, Mbak. Ya, terima kasih Bang Freddy, terima kasih Pak Hussein telah bergabung di Kompas Petang. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara. Kompetisi sepak bola usia dini Elite Pro Academy U20 diwarnai kericuhan. Pemain Bayangkara FC melakukan tendangan kungfu ke arah pemain Dewa United. Kami segera kembali. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Kompetisi sepak bola usia dini Elite Pro Academy U20 diwarnai kericuhan. Ada 6 ex pemain timnas Indonesia di Piala U17 yang
terseret. Peristiwa itu saudara terjadi dalam laga Dewa United versus Bayangkara FC di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah saudara pada hari Minggu kemarin. Pertandingan ini dimenangkan oleh Dewa United U20 dengan skor 2-1. Selepas laga terjadi kericuhan di lapangan. Pemain Bayangkara FC melakukan tendangan kungfu ke arah pemain Dewa United. Tendangan dilakukan oleh Fadli Alberto yang merupakan pemain timnas U20. PSSI angkat bicara saudara terkait keributan yang terjadi pada laga kompetisi usia muda Elite Pro Academy antara Bayangkara FC kontra Dewa United. PSSI pun mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan sejumlah pemain dalam laga yang digelar di Stadion Citarum, Semarang pada Minggu sore ini. Terkait insiden ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut kejadian ini tidak pantas dilakukan di ruang lingkup sepak bola. PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya dan diminta ini menjadi prioritas sidang Komdis untuk segera dilaksanakan dan diputuskan. PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Saudara pemain timnas U20 yang membela Bayangkara FC U20, Fadli Alberto melakukan tindakan yang tidak pantas dengan menendang pemain Dewa United U20 pada laga ke-32 Elite Pro Academy U20 2025-2026 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Sanksi apa yang bisa dijatuhkan pada pemain yang melakukan tindakan kekerasan di lapangan? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung Firzi Idris yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang Bung Firzi. Ya, selamat petang. Ya, Bung Firzi, tentu update pemirsa Kompas TV. Ya, tentu update juga ya soal insiden ini. Tentu ini bisa dikatakan mencoreng dunia sepak bola tanah air. Dari hemat Anda sendiri, apa sanksi yang layak diberikan sehingga ini betul-betul tidak mencoreng dunia sepak bola tanah air? Ya, kalau kita lihat memang kejadiannya sangat-sangat memilukan, sangat-sangat memalukan, dan bagi saya udah tidak penting siapa yang memenangi laga itu ya. Kalau sportivitas kalah di atas kemenangan gitu. Jadi yang lebih penting di sini apalagi di usia muda kan adalah sportivitas. Dan ini bukan kejadian yang baru ya, karena pada Januari kemarin kalau kita ingat di Liga 4 Jatim juga ketika itu terjadi ya tendangan kungfu pemain Putra Jaya Pasuruan ya, Muhammad Hilmi Gimnastiar melepas tendangan kungfu juga ke pemain Perseta, dan ketika itu hukumannya adalah pencoretan ya, pemecatan dari tim ya. Di sini kan yang bikin kita kecewa juga terlebih adalah kita tahu Fadli itu bukan seorang yang kita tidak kenal gitu. Dia adalah pemain inti ketika di timnas U17 kemarin. Dia bermain juga di Piala Dunia U17 ya, selalu bermain. Dan kalau merujuk pada balik lagi ke pertanyaan Mas Yasir, kalau merujuk kode disiplin PSSI di pasal 54 ya terkait memancing kebencian dan kekerasan. Jadi memang Alberto ini berpeluang mendapat hukuman yang beratnya ya. Hukuman itu bisa jadi sanksi skorsing dari sepak bola, aktivitas apapun, tidak kurang dari 12 bulan alias 1 tahun. Dan ini pernah terjadi di EPA juga ya, ketika pada 2021 pemain Bayangkara U18 Hugo Samir ketika itu dihukum Komdis PSSI 1 tahun larangan bermain setelah dia menendang wasit. Jadi udah ada presiden, ada hukuman panjang, hukuman lama bagi anak-anak muda ini yang bermain di EPA. Jadi menurut Anda hukuman sanksi untuk tidak bermain ya 1 tahun ini bisa diberikan atau diganjarkan kepada Fadli Alberto ini. Kalau dari Bung Firzi sendiri melihat insiden ini, menurut Anda apakah sanksi ini diberikan kepada pemain yang terlibat atau perlu ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam insiden ini, termasuk wasit yang juga dimintai keterangan sehingga membuat clear insiden ini?
Ya, benar tadi dalam pernyataan lengkapnya Pak Yunus Nusi kan juga dikatakan ya, siapapun yang terlibat akan diambil tindakan, dan tadi juga disampaikan juga bahwa ada potensi kelalaian perangkat pertandingan juga. Ini jadi atensi PSSI ke Komite Wasit Pimpinan Ogawa ya, itu juga bagian lanjutan dari pernyataan Pak Yunus tadi, dan ini adalah suatu hal yang juga harus jadi perhatian karena kami juga mendapatkan komentar ya sebenarnya dari Evan Dimas, mantan pemain timnas ya, yang mengatakan bagus sekali komentarnya menurut saya ya, karena dia bilang miris kalau ketika trofi dan kemenangan itu di atas sportivitas dan fair play. Jadi bagaimana jika sportivitas yang diolah itu hanya raganya, tapi bukan olah jiwanya. Jadi menurut saya ini komentar yang sangat bagus sekali. Jadi harus ditekankan pada usia segini, memang kalah menang itu sekunder lah. Yang penting mereka bisa menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Dan kejadian kemarin sangat memalukan dan sangat enggak banget bagi siapapun yang terlibat ya, perangkat, pelatih kedua tim, semua staf pemain, dan ini lagi-lagi kita bahas tadi kalau soal kejadian yang menimpa Hugo Samir, ini juga udah pernah kejadian, ada presidennya di EPA. Betul, gitu. Jadi karena itu harus ada pembenahan. Karenanya PSSI sendiri sudah memerintahkan komite disiplin ya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kalau kita lihat ini anak muda menggebu-gebu, kemudian keinginan untuk menang tentu ada dalam pertandingan. Jika kita kaitkan dengan fair play dalam pertandingan, Anda melihatnya seperti apa? Terlebih kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di persepak bolaan tanah air. Iya benar, dan tadi juga kami menerima kiriman juga ya, bukti video dari Bayangkara bahwa mungkin ada tindakan atau aksi presiden yang dilakukan sebelum kejadian ini, karena kejadian ini kan sudah yang viral kan ketika tendangan kungfu dilakukan, dan itu para pemain kedua kubu sudah berisu di dalam lapangan ya, tapi kan di sini bukan whataboutism ya, bukan bagaimana kejadian sebelumnya atau bagaimana kondisi sebelumnya, tapi apa yang dilakukan untuk mencegah agar emosi para pemain itu tidak terpancing kalau ada keputusan-keputusan yang tidak berjalan bagi para pemain. Dan menariknya tadi kita juga pihak kami juga menghubungi Coach Nova ya, pelatih di Timnas U20 sekarang, dan juga pelatih Alberto di Timnas U17, dan dia mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Alberto. Karena balik lagi, apapun alasannya, tindakan itu tuh nggak bisa dibenarkan, Mas Yasir, di sini. Betul. Dan dia mengatakan, apalagi status Berto adalah pemain Timnas U17 yang seharusnya memberikan contoh kepada pemain lainnya. Bisa kita bayangkan berapa banyak pemain Indonesia yang punya kesempatan bermain di level Piala Dunia gitu. Dan Alberto itu telah melakukannya, seharusnya dia bisa menjadi contoh. Dan di sini katanya Coach Nova sudah berkomunikasi langsung dengan Berto, dan dia mengutarakan bahwa Berto sudah harus belajar dari situasi ini, dan Coach Nova mengatakan bahwa kejadian tidak bisa ditolerir dan harus ada konsekuensi terhadap sang pemain. Harus ada konsekuensi, Alberto harus belajar dari peristiwa ini. Kalau kita lihat track record dari Alberto sendiri dalam persepak bolaan tanah air, apalagi sudah masuk timnas, itu seperti apa gambarannya? Ya, dia banyak tampil ya di Timnas U17, melakukan 18 penampilan, 7 gol bersama Bayangkara. U20 dia juga udah menghasilkan 6 gol dan 1 assist dari 15 laga. Pemain yang sebenarnya punya talent ya, punya bakat, dan trayek karirnya sebelum ini menurut saya menanjak, terutama ya bagi pemain-pemain Timnas U17 yang bermain di Piala Dunia. Pengalaman luar biasa lagi-lagi, di mana mereka seharusnya bisa membawa pengalaman itu untuk membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Tapi sekarang ada kejadian ini, menurut saya dia harus siap untuk menerima konsekuensi berat seperti yang disampaikan oleh Coach Nova tadi, Mas Yasir. Dari insiden ini tentu diharapkan ada pembelajaran begitu, tidak hanya kita sebagai penikmat sepak bola tanah air, tapi khususnya terutamanya untuk pemain-pemain muda yang memang mereka berpotensi untuk mengharumkan nama Indonesia. Apa yang menurut Anda ingin disampaikan soal ini? Ya, balik lagi mungkin tadi ke hal yang disampaikan oleh Evan Dimas juga ya kepada kami ya. Dia menekankan bagaimana ini merupakan sebuah tamparan betul bagi semua insan sepak bola Indonesia. Tapi dia menekankan bagaimana kita bekerja sama mencari solusi untuk para generasi muda ini.
yang diajarkan bukan hanya mental kompetitif tapi juga berjiwa kesatria ya, mental bergerak bersama. Jadi bagaimana football family bisa tidak hanya menghukum pemain-pemain ini tapi juga mencegah agar kedepannya tidak terjadi lagi dan tidak mencoreng lagi para pemain muda ini, terutama dalam fase formatif mereka ya, fase pembentukan mereka sebagai pemain. Jangan sampai mereka terbebani mungkin dengan kewajiban tiap kali harus menang sehingga melupakan hal-hal sportivitas dan fair play. Itu sih yang harus ditekankan ke depan. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Firzi Idris telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, ketegangan di Selat Hormuz meningkat usai Amerika Serikat menembak dan menyita kapal kargo berbendera Iran. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. Jelang berakhirnya masa gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, insiden penembakan kapal berbendera Iran oleh militer Amerika di Teluk Oman meningkatkan eskalasi di tengah upaya Pakistan membawa kedua kubu ke meja perundingan. Usai penembakan, pasukan marinir Amerika Serikat berangkat melintasi Laut Arab untuk merebut kapal MV Tosca. Setelah kapal perusak rudal USS Prince meluncurkan sistem propulsi kapal komersial itu usai tidak mematuhi peringatan berulang kali dari pasukan Amerika Serikat selama 6 jam. Menteri Energi Amerika mengatakan Trump menggunakan segala cara yang dia bisa untuk mengakhiri konflik dengan Iran. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Media Iran Press TV melaporkan ketegangan di perairan itu memaksa militer Iran segera membalas aksi pembajakan yang dilakukan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran hanya membela diri dan bereaksi. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa Iran telah menolak ambil bagian dalam pembicaraan damai putaran kedua dengan Amerika Serikat setelah Donald Trump mengisyaratkan negosiasi baru akan berlangsung di Pakistan pada Senin malam. Saudara, 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin meningkat
usai Amerika Serikat menembak dan menyita kapal kargo berbendera Iran. Pertanyaannya, apakah serangan ini jadi strategi dari Washington untuk menekan Teheran? Kita bahas bersama dengan Atase Pemerintah Pertahanan RI untuk Iran pada tahun 2009 hingga 2012, Maijen Purnawirawan Budi Pramono, dan juga pengamat militer dan guru besar Saint Petersburg State University Rusia, Prof. Koni Rakalduni Bakri, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Halo, selamat siang waktu Saint Petersburg. Saya ke Prof. Koni dulu. Prof. Koni, nampaknya kita juga ikut deg-degan ya. Ini karena kan 2 hari lagi begitu kan, gencatan senjata ini berakhir, justru ketegangan semakin terlihat di Selat Hormuz. Yang Anda baca, gencatan senjata ini apakah betul-betul dimanfaatkan kedua belah pihak untuk negosiasi tahap kedua, atau justru sebaliknya dimanfaatkan untuk mempersiapkan untuk perang terbuka? Itu bisa 2 hal ya, yang terpisah. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi aspek, sudah pasti kedua negara ini terdorong untuk segera sebenarnya menyelesaikan masalah. Tapi kalau bicara soal political aspek, ini beda. Misalnya Trump kan menulis di Truth Social ya, tentang serangan kemarin itu. Kami beri peringatan mereka tidak patuh, jadi kami hentikan dengan lubang ruang mesin. Lalu kemudian kapal dikuasai oleh Marinir Amerika Serikat dan diambil, sehingga Iran kan langsung bereaksi dong. Ini namanya pembajakan bersenjata gitu kan. Dan pasti Iran mengancam balasan, karena itu nggak bisa diterima oleh Iran. Jadi menurut saya itu Hormuz semakin memanas karena Iran klaim kontrol penuh. Sementara Amerika juga mempertahankan blokade ini harus terus dilakukan untuk majukan Iran ke meja perundingan. Nah, apakah sekarang perangnya akan berakhir maksudnya dalam satu atau akan sambungkah dengan gencatan senjata jilid 2 setelah tanggal 22 ini selesai? Menurut saya perang kemungkinan bisa terjadi meskipun perang penuh itu kemungkinannya enggak terlalu tinggi ya. Lebih ke eskalasi maritim dan serangan udara menurut saya ini. Dengan apa yang dilakukan oleh mungkin ini juga mungkin menurut saya ini sangat mungkin tidak ada perpanjangan gencatan senjata. Karena kenapa cara melakukan ini? Nah, kemudian kita mesti lihat juga kalau dari dampak ekonomi ini pasti kita sudah nggak bisa tahan. Indonesia juga sudah mulai menaikkan harga bahan bakar dan semua memperkirakan ini akan berbulan-bulan. Dalam normal situation aja nih, ada yang bilang nih kalau sampai Hormuz pun sekarang aman dibuka, itu akan panjang mungkin sampai Desember. Apalagi sekarang tuh orang melihat risiko sangat tinggi. Misalnya kita mau lihat di Rusia Group ya, Rusia itu bilang ini 50-50 nih. Ada peluang untuk perang tuh restart dengan serangan udara besar-besaran akan terjadi. Ini menurut Rusia Group. Dan kalau menurut Polymarket misalnya, mayoritas trader tuh udah memprediksi konflik ini akan panjang sampai Desember. Nah, Anda bisa bayangkan secara ekonomi dunia ini akan tertekan sampai Desember. Reuters juga sudah bilang bahwa Trump itu ingin blokade itu terjadi sampai ini bisa selesai. Jadi memang ada ada ancaman saling bom ancaman. Kita sebutnya saling bom ancaman di antara mereka berdua gitu, di antara dua yang jadi ada pertimbangan ekonomi dan politik yang kini juga nampaknya dipikirkan oleh kedua belah pihak begitu. Saya ke Pak Budi gini, sebagai mantan Atase Pertahanan RI 2009-2012 tentu bisa dikatakan tahu betul bagaimana strategi militer ataupun geopolitik dari Iran. Karena yang terbaru media Iran sendiri melaporkan bahwa Teheran sendiri tidak mau akan ikut dalam perundingan yang akan dilakukan dan justru menyiapkan hal lain. Apa yang Anda baca dari pernyataan Iran ini? Baik Mas, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Prof. Koni juga selamat sore semuanya. Saya melihat inilah waktunya, saatnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Carl von Clausewitz dalam bukunya On War. Anything in war is very simple, but the simplest one is very difficult. Ya begini nih perang. Perang itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi yang paling sederhana di dalam perang itu yang paling sulit dan itu yang paling complicated. Jadi kalau saya melihat perjalanannya dia naik turunnya, tarik ulurnya dan lain sebagainya, ini mungkin kita bisa melihat beberapa kriteria Mas. Kriterianya misalnya katakanlah apakah ini tuntutannya jelas. Nah, ini yang harus dibedah. Kemudian apakah ini memang kredibel ancamannya? Mungkin Amerika dalam hal ini dia punya itu. Nah, the next question is apakah dia mampu menyediakan exit ramp ya, terhadap Iran? Apa artinya? Kalau misalnya Iran ini mau keluar dari situasi ini,
yang diinginkan oleh US, apakah Amerika mampu menjaga dignity-nya Iran? Apakah tetap dia keluar dengan terhormat apa tidak? Ini kan nggak bisa dijamin oleh Amerika. Kemudian apakah Amerika bisa menjamin kalau toh memang musuh itu menuruti tekanannya, ya, ngikuti tekanannya, karena sudah patuh, ya, saya balik, dia patuh, ya, musuhnya Amerika ini. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah Amerika mau menurunkan tekanan tersebut? Jadi Mas, sekali lagi, yaitu tadi akhirnya, everything in war is very simple, but the simplest one is very difficult. Nah, kalau saya melihat tadi Mas bertanya bahwa apakah Iran ini mempunyai semacam planning, ya tentunya punya lah Mas planningnya. Nggak mungkin nggak planningnya, antara lain bagaimana kan jeda peperangan, jeda pertempuran. Kemudian dua-duanya exhausted. Jangan bilang bahwa ini nggak very exhausting. Jangan ada yang bilang kayak gitu. Karena in term of war, itu pasti ada advantages, ada disadvantages. Ada untung dan ada ruginya. Ada yang dimenangkan geopolitically, ada yang tidak. Ada yang dimenangkan economically, ada yang tidak. Ada yang dimenangkan secara militarily, ada yang tidak. That's what you call it war. Jadi kalau misalnya Mas menanyakan bahwa apakah ada rencana-rencana yang disiapkan oleh Iran, tentunya ada. Yang pertama, kalau misalnya ini benar Iran menghindari tadi yang pembicaraan ke depan, ini kan juga leverage. Ini juga suatu dignity. Kenapa? Sebetulnya masyarakat yang ada di dalam Iran ini tidak mengendaki seperti ini. Jadi kalau misalnya Iran ikut lagi, katakanlah itu negosiasi tahap kedua, tahap kedua, ini ya pemerintahan Iran harus tanggung jawab bahwa sampai sejauh mana dia mempertahankan national interest-nya, atau sampai sejauh mana dia terikut bagaimana genderang perangnya Amerika. Ini kan sesuatu yang harus dipertimbangkan bagi Iran. Itu Mas, kalau menurut saya. Begitu kompleks ya, karena kalau kita lihat dari Iran maupun Amerika Serikat sama-sama saling tidak percaya begitu. Tapi tadi kalau kita sederhanakan, seperti yang dikatakan oleh Prof. Koni, ada kepentingan ekonomi di situ, ada kepentingan politik di situ. Pertanyaan selanjutnya, dari dua kepentingan ini, apa yang lebih mendominasi sehingga betul-betul kedua negara ini bisa duduk bareng, atau mereka mau tidak mau ada perang terbuka antara keduanya? Jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Justru kedagangan semakin meningkat terjadi di Selat Hormuz. Pertanyaan gantung saya tadi ke Prof. Koni. Prof. Koni, tadi Anda menyampaikan bahwa secara garis besar sebenarnya pertimbangannya ada politik dan juga ekonomi. Menurut Anda, mana yang lebih mendominasi? Kalau saya kaitkan dengan apa yang terjadi di Selat Malaka, kalau nggak bisa kita harus lihat Indonesia konteks ya. Ada dua yang terjadi, isu Selat Malaka kemarin kapal perang, dan kemudian blanket overflight yang katanya sedang dibahas. Jadi menurut saya ini sudah jelas Amerika sedang bermain dalam aspek politik. TNI Angkatan Laut telah confirm bahwa USS Miguel Kate kemarin sudah lewat di Selat Malaka 18 April. Dia mau ngapain sih si Miguel Kate ini? Dia tuh mau langsung menyambung pernyataan Pentagon. Pentagon kan bilang, Amerika memperluas operasi global untuk mengejar kapal-kapal Iran atau yang mendukung Iran di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Indo-Pasifik dan Selat Malaka. Apa alasannya? Selat Malaka ini menurut mereka menjadi pusat dark fleet tanker. Apa itu dark fleet tanker? Adalah kapal-kapal mengangkut minyak Iran secara tersembunyi. Dan katanya tuh ada sekitar puluhan kapal shadow fleet. Nah, intinya Miguel Kate ini bukan kebetulan. Dia ini bagian dari strategi global interdiction-nya Amerika Serikat untuk menekan Iran dimanapun. Nah, itu kenapa kalau kita kaitkan kepada rencana atau proposal yang menurut saya agak aneh, masa proposal sejak Februari belum selesai tentang blanket overflight, itu sangat bahaya karena Indonesia akan pasti terseret ke konflik ini gitu, karena kita yang punya Selat Malaka. Nah, sekali lagi pemerintah Amerika mengusulkan blanket overflight periods itu harus betul-betul diperhatikan oleh DPR, karena saya apresiasi sangat kepada Kemlu yang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan akses. Tapi kembali, Indonesia kan selalu penuh kejutan, tiba-tiba BOP juga tanda tangan. Nah, ini jangan sampai, sebab kita tuh harus tetap pegang
dan harus konsisten melarang penerbangan apapun di atas udara kita yang terkait blanket flight, terkait kebutuhan operasi militer dan logistik ya. Saya nggak cuma bilang operasi militer, tapi operasi dukungan perang dan logistik Amerika Serikat. Karena kalau di Indonesia menyetujui, Indonesia dan nasibnya akan seperti Dubai, akan dianggap memihak dalam konflik tersebut, dan we like it or not, kita akan terseret ke dalam konflik seperti Dubai dan kawan-kawan gitu. Dan ini nggak boleh terjadi. Itu kenapa betul-betul kita harus kawal ketat nih dua hal itu. Tentang Malaka, kenapa jangan sampai Miguel Kate ini diikuti oleh USS Miguel Kate diikuti oleh yang lain. Dan sekali lagi right of transit passage, dia kan excuse-nya itu right of transit passage. Oke, kalau right of transit passage karena kita UNCLOS dan ALKI kita. Tapi kalau mengejar kapal-kapal Iran atau apapun yang mendukung Iran sampai ke sana, Indonesia harus bersikap tegas dan kita nggak boleh sama sekali membuka peluang kita masuk ke dalam konflik ini. Oke, ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terkait dengan perang yang terjadi ya. Kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, begitu harapan kita bersama kan keduanya bisa negosiasi lagi. Tapi nampaknya ini alot. Menurut Anda, apakah ini karena syarat yang disampaikan oleh AS ini terlalu sulit atau menjadi ganjalan terbesar yang dianggap tidak masuk akal? Ya Mas, jadi begini Mas, tadi Mas menanyakan yang pertamanya sampai sejauh mana involvement dari Russia sama China. Ya, saya berangkat dari sana dulu. Mas, perlu kita sadari bahwa the existence of China ya dengan situasi perang seperti ini sangat diuntungkan. Semakin prolong the war, semakin Amerika exhausted dalam hal ini, kemudian masuk dalam wilayah perang darat yang ada di Iran, ini Cina sebetulnya happy. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa China sama Amerika ini dia focusing in South China Sea. Nah, di South China Sea ini di sana ada AUKUS, ada Squad yang bapaknya itu ya founding fathersnya adalah Amerika. Apa artinya? Saat sekarang ini Amerika seeing others. Dia sekarang sedang fokus ke arah Middle East. Apa artinya? Sehingga di sini yang namanya Taiwan yang saat sekarang ini banyak fully di backup sama Amerika. Dengan Amerika bergeser ke Timur Tengah ini memberikan kelonggaran kepada Cina dan economically Cina akan semakin meningkatkan BRI-nya yang dia influence langsung di daerah Timur Tengah. Bagaimana dengan Rusia? Rusia tentunya di sini juga sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Amerika yang selama ini sedikit banyak membantu Ukraine dalam hal ini dengan dia focusing on Middle East, sehingga Rusia di sini bisa merasa agak longgar bagaimana Ukraine and Russian warfare. Nah, di samping itu ya sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa baik Cina maupun Rusia, katakanlah Iran itu masuk dalam SCO, Shanghai Cooperation ya, masuk dalam organisasi yang dibentuk oleh China. Tapi tidak ada Mas jaminan Cina untuk military backup. Bagaimana dengan Russian to Iran? Russian Iran every time I speak up bahwa belum ada mutual binding defense agreement. Tidak ada agreement yang benar-benar sebagai blueprint ya antara Iran sama Rusia. Artinya apa? Artinya tidak ada physically backup. Namun demikian kalau below the surface, baik itu intelijen, baik itu masalah cyber, baik itu masalah high-tech, ranjau laut dan lain sebagainya, segala alpal dan alutsista, bagaimana selama ini Iran bisa bertahan, saya pikir ini sudah public secret. Pertanyaan Mas yang kedua tadi apa? Maaf. Berarti dengan kata lain, kalau seandainya perang terbuka ini akan terjadi karena negosiasi ini mandek, menurut Anda Rusia dan Cina sendiri mereka tidak akan mengambil sikap secara terbuka untuk membela ataupun ikut terlibat dalam perang ini ya? Exactly Mas, exactly. Jadi both of the countries, kedua-duanya itu menghindari physical conventional warfare. Ya, prolonged warfare baginya mereka adalah sangat menguntungkan. Itu menurut saya, Mas. Baik, kalau dari Prof. Koni sendiri melihatnya seperti apa kalau kita melihat ini kan sudah 40 hari Iran ternyata bisa dikatakan bisa mampu meladeni Amerika Serikat. Jika perang kembali pecah, seberapa siap antara Iran maupun AS dalam segi kekuatan militer, terutama juga kita juga tidak memungkiri ada dana yang juga harus dipersiapkan begitu besar dalam perang ini.
ini ya Rusia buat Iran kita mesti lihat dia tuh sudah all out karena nggak bagaimana sih negara sedang normal-normal berjalan tiba-tiba yang di attack semua pemimpinnya dan lain-lain. Jadi kalau buat Iran ini sudah hidup mati. Kita lihatlah bagaimana kampanyenya Iran seperti itu kan. Nah dan perhatikan juga Presiden Putin itu sudah bilang ya. Sebenarnya Presiden Putin sudah menyatakan Hormuz itu telah menjadi senjata nuklir Iran. Jadi buat saya Iran tuh nggak akan pernah mundur dari Hormuz kalau memang itu dianggap senjata nuklirnya ya. Even Lavrov kan sudah bilang nggak ada solusi militer untuk krisis ini karena Rusia itu sekali lagi akan siap membantu penyelesaian tapi menghindari konfrontasi bersenjata. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Budi juga Cina juga mungkin akan menghindar karena dia harus lebih konsentrasi ke urusan dalam negerinya. Tetapi semuanya merasa bahwa sekarang ini memang tidak bisa mundur begitu atau threat begitu aja loh. Nah, kalau ditanya sekarang dukungan Rusia seperti apa? Dukungan Rusia pastinya tidak akan pernah menurut saya tidak akan kirim pasukan atau terlibat operasi tempur, tetapi pasti lebih ke proksi dan diplomatik. Bagaimanapun Rusia tuh kalau saya boleh sampaikan nih, tapi ini pribadi ya di luar kampus saya, ya sakit hati lah dia digunakan bagaimana Ukraina digunakan sebagai proksi. Nah sekarang buat Rusia ini menjadi menarik kan untuk menghajar Amerika lewat perang ini gitu. Jadi dia nggak akan langsung tempur, tapi dia sekarang merasa oke lah ini saya bisa gunakan sebagai proksi saya. Nah kalau sampai yang terjadi pun maritim war pecah, kemungkinan besar tuh Rusia pun hanya akan meningkatkan retorika dan yang pasti dokumen tadi yang dipertanyakan, misalnya senjata intelijen dan lain-lain, mungkin drones dan lain-lain. Itu yang akan dilakukan Rusia menurut saya. Dan ini kan sebenarnya masih punya waktu 2 hari begitu. Nah 2 hari ini sebenarnya lebih dimanfaatkan ke apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Rembuk negosiasi atau justru sama-sama menyiapkan amunisi militernya untuk perang terbuka masing-masing? Saya ke Prof. Koni dulu, singkat. Singkatnya udah berat lah karena apa yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat melumpuhkan US Prince, kemudian masuk kapal, kemudian menyita kapal itu buat Iran itu parah tuh dan dia nggak mungkin mau terus ke meja perundingan kalau begini caranya. Itu kan serangan bersenjata namanya. Baik, kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya bagaimana? Ya Mas, kalau menurut saya ini semua sekali lagi dia persiapan untuk the next level. Apapun yang dilakukan Iran dengan katakanlah dia besok tidak mau mendatangi, ini adalah posisi tawar dia yang sebenarnya yang namanya diplomasi, yang namanya bargaining itu tidak bisa diikuti dengan ancaman. Bagi Iran yang namanya diplomasi by pressure seperti ini tidak masuk akal dan inilah makanya tuntutan dalam negerinya Iran selalu bilang tidak usah dilanjutkan untuk diplomasi sama Amerika karena ini adalah salah satu tarik ulur dan strateginya Amerika sedemikian rupa tetap Iran, Amerika tetap uphold national interest-nya dia. Hal-hal yang unbargaining position dia akan tetap tidak bergeser sedikit pun. Tadi wacana katakanlah 5 sampai 20 itu, mungkin 8 sampai 12. Sekarang ada nggak wacana untuk mencari intersection itu? I don't think so. Kemudian bagaimana intersection dari multifront yang dipunyai oleh Iran, ya, di mana dalam hal ini bahwa Houthi ada di Yaman, kemudian juga Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini kan national interest sekaligus merupakan the unique of Iran. Adakah sekarang kata-kata dari Amerika yang mengendorkan sedikit tekanan-tekanan tersebut? Sama dengan tekanan-tekanan yang ada maritim koersif militer maritim yang dilakukan oleh Amerika. Apakah dia ada simptom bahwa dia menurun? Tidak ada. Buktinya apa? Buktinya kapalnya yang berbendera Iran malah ditangkap. Ini kan sebetulnya di atmosfer. Ini kan merusak atmosfer dari yang perjalanannya mulai smooth, tiba-tiba ditangkap seperti itu dan ini adalah reflect everything bahwa Amerika ya begitu memang keinginannya dia tekanannya pada posisi tekanan maksimum, Mas. Tidak akan dia mengadakan tekanan dalam posisi balance. Dia akan semaksimum mungkin. Agar apa? Agar nanti apa yang disampaikan di Islamabad itu benar-benar sesuai dengan keinginan Amerika dan ini tidak akan pernah ditolerir sama yang namanya Iran. Makanya Iran sekarang agak mundur sedikit atau maju atau mundurnya saya kurang pas terminologinya. Dia lebih ke arah datang apa enggak ya saya? Datang apa enggak ya saya? Padahal tadinya memang
harusnya datang. Nah, ini sebetulnya Pakistan ini juga sebetulnya naik rapornya, Mas. Kenapa? Karena bolak-balik ke Amerika, ke Pakistan. Coba Mas, kita lesson learn. JCPOA at that time ini kan multi, bagaimana P5+1 ditambah dengan Jerman saat itu. Apa artinya ketika ini sudah mempengaruhi energi global, ketika ini sudah mempengaruhi militarily unsafe di situasi global, maka mau tidak mau Mas, leverage itu harus ditempuh dengan negara-negara yang kiranya memang influence match. Influence match di sini siapa? Rusia. Influence match di sini siapa? Cina. Tapi big question, Cina sama Rusia tidak akan mau directly involved. Dia hanya by the shadow of the shadow, puppet of the puppeteer, something like that. Kenapa? Karena hanya jalan itu Mas yang akan menguntungkan dia economically or militarily juga. Baik, jadi secara tidak langsung memang dari Rusia maupun China mereka juga sudah mengambil langkah mengantisipasi dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Harapannya Indonesia juga sudah mengambil langkah-langkah strategis ya untuk mengantisipasi dampak perang yang terjadi di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit. Oke, boleh silakan Prof, singkat saja. Ya, singkat saja ya. Kita tunggu nih. Karena Cina itu sekarang stok minyak dia tuh hanya 1,39 miliar barrel. Artinya kalau dihitung dia cuma punya waktu 120 hari. Jadi kalau perang ini melampaui 120 hari pasti Cina akan turun tangan. Saya yakin. Baik, kita nantikan seperti apa ya langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara yang punya kuasa dan sebenarnya mereka bisa ikut andil begitu dalam mendamaikan perang di Timur Tengah. Terima kasih Prof Koni, terima kasih Pak Budi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Prof. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya Gedung Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri terbakar pada Senin siang. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kami juga menyoroti soal kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang kenaikan tersebut mengikuti harga pasar dunia. Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, WNA asal Jerman jadi korban penjamretan di Jalan Pos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski korban sempat berupaya mengejar, pelaku berhasil kabur membawa telepon genggam korban. Inilah detik-detik aksi penjamretan seorang warga negara asing di Jalan Pos Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Aksi penjamretan terekam kamera dashcam pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Korban dijamret saat sedang menggunakan telepon genggam di area penyeberangan pejalan kaki. Dua pelaku merampas telepon genggam korban dan langsung kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Sawah Besar dan saat ini polisi masih memburu pelaku penjamretan. Sorotan lain saudara, kebakaran terjadi di Gedung D, Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan pada Senin siang. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran saudara. Kepulan asap tebal menyelimuti dua gedung di lantai D, Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Petugas menaklukkan titik api dengan memecahkan kaca lantai dua gedung. Karyawan pun berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran ini saudara, namun dugaan sementara api berasal dari lantai satu gedung. Informasi yang kami terima, api itu berasal dari ada di lantai dasar bawah, tapi di luar. Tadi informasinya di situ ada tempat tumpukan-tumpukan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, sumber api informasinya dari situ. Memang kaget, jadi tadi ada yang salah satu dari pegawai dari Kemendes ini yang sesak napas, itu aja. Iya, kena asap. Alhamdulillah tidak ada korban. Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengikuti harga pasar dunia. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pemerintah tidak mengatur harga BBM non-subsidi dan hanya mengatur harga BBM subsidi sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022.
Jadi kalau BBM itu kan, kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar. Jadi dan itu kan turbo itu kan untuk orang kaya, orang-orang mampu semua. RON 98, kemudian solar yang CN51 itu kan untuk orang mampu lah ya. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi kapal perusak Amerika Serikat menembak kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman di masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Saudara, kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut yang tengah diterapkan Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tosca itu disebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM menjelaskan Tosca tengah berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Kapal perusak Amerika Serikat menembakkan beberapa peluru dari meriam kaliber 5 inci untuk melumpuhkan sistem penggerak kapal Tosca. Dan saudara, ini merupakan rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat di platform media sosial X. Sejumlah helikopter lepas landas dari USS Tripoli yang ditempatkan di CENTCOM. Rekaman malam hari ini juga menunjukkan marinir yang mencegat dan merebut kapal kontainer tersebut. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Dan saya Mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa.